Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Palupi Nugraha, lahir pada 23 Desember 1989, berumur 33 tahun. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 1 Pasir Sakti sejak 2019. Pada saat ini, saya sedang menjalani praktik pengalaman lapangan PPL program PPG dalam jabatan kategori 1 2022 Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Yolanda, Koma, sama itu, Bu. Terangannya sakit semua, Bu. Oke, sudah berapa hari? Dari hari Senin, Bu. Hari Senin ya, kemarin ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebagai rasa nasionalisme kita, silahkan kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan dipimpin. Ulang ya. Mari kawan-kawan berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Selesai, silakan duduk kembali. Recording stopped. Kok dosennya belum masuk ya? Recording in progress. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penarik kerjasama antar negara ASEAN. Adakah yang masih ingat? Boleh, silakan berdiri. Oke, bagus. Persamaan dan perbedaan letak geografis. Bagus. Perkembangan teknologi. Oke, perkembangan teknologi. Nah, ada lagi? Perbedaan dan persamaan budaya. Iya, persamaan dan perbedaan budaya. Oke, tadi itu adalah faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Untuk faktor penghambatnya, siapa yang masih ingat? Boleh, silakan. Perbedaan ideologi. Ada lagi? Konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. Kebijakan protektif. Iya, kebijakan protektif. Iya, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ada lagi? Perbedaan mata uang.
Perbedaan mata uang. Wah, ternyata kelas 81 hebat, masih ingat semuanya. Oke. Bagus ya. Itu yang Ibu harapkan, kalian pasti di rumah belajar ya. Oke. Baik. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan model pembelajaran cooperative learning tipe Think Pair Share diharapkan dapat meningkatkan minat baca kalian dalam pembelajaran IPS serta mensyukuri keanekaragaman potensi alam dan manusia di negara-negara ASEAN kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat mengembangkan sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai dalam kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Serta dapat menganalisis bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Kalian simak baik-baik. Kemudian nanti setelah Ibu tayangkan video ini, kalian cari kira-kira ada permasalahan tidak dalam dalam video yang sudah Ibu tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dalam materi bentuk kerjasama antar negara ASEAN adalah 1. Mensyukuri keanekaragaman potensi alam dan manusia di negara ASEAN serta Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap peduli, toleransi, dan saling menghargai dalam kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik keamanan, ekonomi, dan pendidikan. 3. Menganalisis bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Visi ASEAN tahun 2020 adalah sebagai negara-negara Asia Tenggara yang terpadu, memandang keluar, hidup damai, stabil, dan makmur, terikat bersama dalam kerjasama pembangunan yang dinamis, dan dalam komunitas yang saling peduli. Sebagai implementasi visi tersebut, disepakati pembentukan ASEAN Community atau masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu 1. ASEAN Security Community atau masyarakat keamanan ekonomi ASEAN. Yang kedua, ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, ASEAN Socio-Culture Community atau masyarakat sosial budaya ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. 1. Bentuk pertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN. Yang kedua, program peningkatan kesehatan melalui obat-obatan dan makanan. Yang ketiga, menanggulangi atau mengatasi masalah-masalah perkembangan penduduk. 4. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. 5. Meningkatkan kesejahteraan. 6. Membantu pemuda dan wanita dalam usaha pembangunan. 7. Membangun sumber daya manusia. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disebut dengan ASEAN Tourism Agreement. 9. Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, pembayaran upah, dan perluasan kesempatan kerja. Berikut ini adalah contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya. Pertama, ada SEA Games 2022 itu diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Yang kedua, ada Piala AFF U16.
Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 1-0. Yang ketiga ada Asian Contemporary Dance Festival pada tahun 2019. Indonesia menjadi tuan rumah di Yogyakarta. Bentuk kerjasama di bidang politik keamanan. 1. Pengiriman duta dari konsulat. 2. Kerjasama dan bebas dan netral. 3. Traktat persahabatan dan kerjasama. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, perjanjian ekstradisi ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. Beasiswa pendidikan. 2. Pertukaran pelajar. 3. Olimpiade pendidikan. 4. Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. 5. Asian Council of Teachers Convention atau ACT. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Tujuan utama kerjasama di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan peningkatan produksi. Contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi antara lain: 1. Kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 2. Kerjasama di sektor industri atau IFU. 3. Kerjasama ASEAN di sektor cadangan pangan. 4. Kerjasama ASEAN di sektor pariwisata. Dan kelima, dibentuknya pusat promosi ASEAN. Setelah mengenai materi tersebut, coba berikan contoh dari kerjasama di bidang sosial budaya, politik keamanan, pendidikan, dan ekonomi yang kalian ketahui. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, baik. Dari tayangan video tersebut, adakah yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Namanya siapa? Desi, silakan Desi. Oke, pertanyaan bagus dari Desi. Apa keuntungan kerjasama antar negara ASEAN? Ada yang bisa menjawab? Boleh, siapa namanya? Wulan. Berdiri, Wulan. Boleh, bagus. Ada lagi? Ya? Gilang? Ada perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Iya, bagus sekali. Ada lagi tidak? Memperkuat integrasi ASEAN dan mendukung masyarakat ASEAN. Wow, keren. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Bagus sekali. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagi LKPD. Ya, di sini silakan setiap kelompok untuk mengambil lembar kerjanya. Di sini ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 4 ya di sini. Ini ada kelompok 2 dan kelompok 3. Baik. Nah, untuk petunjuknya silahkan kalian baca di situ ya. Amati video tadi. Nah, berarti kalian sudah mengamati semua ya. Kemudian setelah menyimak video pembelajaran, silakan diskusikan dengan anggota kelompok tentang contoh kerjasama antar negara ASEAN di berbagai bidang pada kolom berikut ini. Kemudian presentasikanlah ya. Jadi jawabannya langsung pada lembar situ ya. Sudah ada kolomnya, ada bidang kerjasama ASEAN. Kemudian di situ ada kolom yang kosong itu untuk jawaban. Silakan diskusikan. Kemudian boleh nanti setelah kalian bergabung dengan teman, kalian membaca buku, itu kalian bisa bergabung dengan kelompok kalian. Jadi kalian sendiri-sendiri dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan baca bukunya dulu.
ada di halaman 24. Oke, baik, sudah selesai ya membacanya. Nah, silahkan bergabung dengan kelompok kalian. Kemudian silahkan kerjakan di LKPD-nya. Ya. Nah, sebagai bahan referensi lagi, ini Ibu akan tayangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga terus belajar dalam materi bentuk kebersamaan adalah satu, mensyukuri tanda-tanda dengan Kedengaran nggak ya? dua, mengembangkan sikap peduli, toleransi, bersama menghargai dalam kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Tiga, menganalisis dan Iya, nanti jawabannya ditulis di sini. Oh iya, kalau nggak ini di sini. Visi ASEAN tahun 2020 adalah sebagai negara-negara Asia Tenggara yang terpadu, memandang luas, hidup damai, stabil, dan makmur, terikat bersama dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dan dalam komunitas yang saling peduli. Sebagai implementasi visi tersebut, disepakati pembentukan ASEAN Community atau masyarakat ASEAN yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu satu, ASEAN Security Community atau masyarakat keamanan ekonomi ASEAN. Yang kedua, ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, ASEAN Social Culture Community atau masyarakat sosial budaya ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Satu, bentuk pertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN. Yang kedua, program peningkatan kesehatan melalui obat-obatan dan makanan. Yang ketiga, menanggulangi atau mengatasi masalah-masalah perkembangan penduduk. 4. Penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. 5. Meningkatkan kesejahteraan. 6. Membantu pemuda dan wanita dalam usaha pembangunan. 7. Membangun sumber daya manusia. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disebut dengan ASEAN Tourism Agreement. 9. Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, pembayaran upah, dan perluasan kesempatan kerja. Berikut ini adalah contoh kerjasama di bidang sosial dan budaya.
Pertama, ada SEA Games 2022 itu diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Yang kedua, ada Piala AFF U16. Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 1-0. Yang ketiga, ada Asian Contemporary Dance Festival pada tahun 2019. Indonesia menjadi tuan rumah di Yogyakarta. Bentuk kerjasama di bidang politik keamanan. 1. Oke, cukup ya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya dan kelasnya ya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Dan nanti kamu cari yang politik keamanan ya. Oh, di sini ada di halaman ini ya. Oke. Ada apa Gilang? Gilang apa siapa ya? Aprian. Iya, jangan ngobrol ya, dibaca ya. Dan di ini temennya dibantu. Ditulis. Silakan ditulis ya. Siapa yang mau menulis? Oke, silakan ditulis. Di situ jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, udah paham ya.
Sudah belum? Sudah selesai? Belum? Belum? Oke. 2 menit lagi ya. Bisa ditelepon Pak Dokter bergabung. Oh, Ya, ditelepon Pak Dokter Bu Endang supaya bisa bergabung. oh iya Bu. Iya, iya. Silakan. Saya screenshot ya Pak Dokter. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerjasama antar negara ASEAN untuk sosial keamanan dan pendidikan yang akan dibacakan oleh Nova Ani Bagas Dewi. Satu, film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara terkenal dengan cuti yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Penanggulangan dampak bencana alam. Demikian presentasi dari kami. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Sudah ketemu jawabannya belum? Sudah. Oke, silakan moderator. Kembalikan ke moderator dulu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Silakan. Oh iya, menjawab. Jawaban kami benar. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Moderatornya berdiri ya.
Lalu kelompok 2 kami perkenalkan yaitu diskusi kami tentang kerjasama antara negara ASEAN dan budaya bagi Wanda dan India. Penyelenggaraan proyek industri seperti kerjasama AIPO dengan ASEAN Partnership yaitu kawasan perdagangan dengan ASEAN juga penyediaan cadangan pangan. Kita pertukaran belajar universitas libur selama 3 bulan atau 1 semester. Pemberian beasiswa seperti beasiswa S1 yang disediakan untuk program pembela Pindah ASEAN Sip ya. Sudah selesai ya? Oke, silahkan kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, siapa moderatornya? Oke, Kadek, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial, budaya, politik, keamanan, dan pendidikan yang akan dibacakan oleh Roma, Ani, Bagas, Leo.
Oke, silakan. Ekonomi satu. Tentang menggunakan proyek industri seperti kerjasama ICO dengan ASEAN Vaksin Project, yaitu sebuah pabrik yang terletak di Singapura untuk memproduksi vaksin. 2. Menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN. 3. Penyediaan cadangan pangan. Politik dan keamanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 2. Memberantas kejahatan lalu lintas negara seperti terorisme, narkoba. Pendidikan, pertukaran pelajar ASEAN University Network selama 3 bulan atau 1 semester. 2. Pemberian beasiswa seperti beasiswa S1 yang disediakan untuk program pilot antara ASEAN Scholarship. Satu, film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau dikenal dengan SEA Games dilaksanakan 2 tahun sekali. Penanggulangan dampak bencana alam. Demikian presentasi dari kami. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari kelompok 2 ingin menanggapi tadi kelompok 1 menyebutkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Tolong jelaskan apa yang dimaksud apa itu AFTA? Jawabannya dulu. Sudah. Oke, silakan. Moderator. Kembalikan ke moderator dulu. Siapa yang mau menjawab? Silakan. AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian negara. AFTA dibentuk pada 28 Januari tahun 1992. Saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Apakah jawaban kami Oke, sudah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Moderatornya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, contoh kerjasama antara negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik, keamanan, ekonomi, dan pendidikan yang akan dibaca oleh Agis Laila Zaki Hendro. Satu, ekonomi. Penyelenggaraan proyek industri seperti kerjasama ICO dengan ASEAN Vaksin Project, yaitu sebuah pabrik yang terletak di Singapura untuk memproduksi vaksin. 2. Menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN AFTA. 3. Penyediaan cadangan pangan. 2. Politik dan keamanan. 1. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 2. Memberantas kejahatan lalu lintas negara seperti terorisme dan narkoba. 3. Pendidikan, pertukaran pelajar ASEAN University Network
selama 3 bulan atau 1 semester. 2. Pemberian beasiswa seperti beasiswa S1 yang disediakan untuk program pilot intra-ASEAN scholarship. 4. Sosial budaya, film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN, Asia International Festival Film dan Award atau IFFA, dilaksanakan 2 tahun sekali. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau dikenal dengan SEA Games, dilaksanakan 2 tahun sekali. Penanggulangan dampak bencana alam. Demikian presentasi dari kami. Silakan kelompok yang ingin menanggapi. Saya Eka dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi kelompok 2 menyebutkan kerjasama ASEAN di bidang politik keamanan, yaitu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Jelaskan latar belakang munculnya sengketa Laut Cina Selatan. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Alasan mengapa Laut Cina Selatan jadi rebutan banyak negara? Karena Laut Cina Selatan adalah kawasan menggiurkan. Secara umum ada 2 hal yang penting dalam perebutan wilayah Laut Cina Selatan, yakni letak strategis serta potensi ekonomi. Ditilik dari aspek strategis, perairan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi beberapa jalur pelayaran dan sebagian besar industri logistik dunia. Laut Cina Selatan adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik ke Samudra India yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Asia Barat, Eropa, dan Afrika. Dari potensi ekonominya, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya hasil laut, meskipun dalam praktiknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan. Perairan ini juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan tersebut turut menjadi sumber konflik Laut Cina Selatan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Eka? Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Siapa moderatornya? Mungkin. Silakan. Yang dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama akan dibacakan oleh Nanda, dilanjutkan oleh Desi, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Eka, dan yang terakhir akan dibacakan oleh Habib. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Penyelenggaraan proyek industri seperti kerjasama AICO dengan ASEAN Vaccine Project, yaitu sebuah pabrik yang terletak di Singapura yang untuk memproduksi vaksin. 2. Menetapnya kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA. 3. Penyediaan cadangan pangan. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. 1. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 2. Memberantas kejahatan lalu lintas negara seperti terorisme
dan narkoba. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar ASEAN Universitas Newport selama 3 bulan atau 1 semester. 2. Pemberian beasiswa seperti beasiswa S1 yang disediakan untuk program pilot intra ASEAN Scholarship. Sosial budaya. 1. Film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN. ASEAN International atau Festival Film dan Award atau AFIFA yang dilaksanakan 2 tahun sekali. 2. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau dikenal dengan SEA Games dilaksanakan 2 tahun sekali. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. Demikian presentasi dari kami. Dipersilakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Ya, Brilian Gali dari kelompok 4 ingin bertanya. Berikan contoh jenis bencana alam dan negara mana yang terkena bencana alam, kemudian negara mana saja yang membantu terkait kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Pertanyaan dari Aprilian akan dijawab oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Aprilian Gali. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 yang menewaskan sekitar 2045 jiwa. Sejumlah negara pun mengulurkan bantuan kepada Indonesia, diantaranya Singapura, serta negara lain seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru, memberikan total bantuan 28,8 juta US dollar dalam bentuk uang maupun barang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Aprilian? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh kerjasama antar ASEAN di bidang sosial, budaya, politik keamanan, ekonomi, dan pendidikan. Yang akan dibacakan oleh yang pertama Bunga, kedua Galih, ketiga Maulana, dan keempat Raihan. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Penyelenggara proyek industri seperti kerjasama AICO dengan ASEAN Vaccine Project, yaitu sebuah pabrik yang terletak di Singapura untuk memproduksi vaksin. Menetapkan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA). 3. Penyediaan cadangan pangan. Bidang kerjasama ASEAN dalam politik dan keamanan. 1. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 2. Memberantas kejahatan lalu lintas negara seperti teroris dan narkoba. 3. Pendidikan. 1. Pertukaran pelajar ASEAN Universitas Network selama 3 bulan atau 1 semester. 2. Pemberian beasiswa seperti beasiswa S1 yang disediakan untuk program pilot intra ASEAN Scholarship. 4. Sosial budaya. 1. Film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN. ASEAN International Festival Film
and Reward atau AIFFA yang dilaksanakan 2 tahun sekali. 2. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau dikenal dengan SEA Games dilaksanakan 2 tahun sekali. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. Presentasi dari kami, silakan kelompok lain yang ingin menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani dari kelompok 1 ingin bertanya, adakah selain proyek vaksin penyelenggaraan proyek industri lain di bidang ekonomi antar negara ASEAN? Pertanyaan dari Ani akan dijawab oleh Dwi dan Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ani. Kerjasama yang dilakukan melalui AIKE ini diwujudkan dengan membangun sejumlah industri di beberapa negara ASEAN seperti 1. Pabrik pupuk urea di Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam. 2. Pabrik industri tembaga di Filipina. 3. Pabrik pupuk urea di Malaysia. 4. Pabrik abu soda di Thailand. Bagaimana Ani? Apakah sudah jelas? Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok kali ini. Baik, dari pertemuan hari ini, dari presentasi ya, adakah yang bisa menyimpulkan? Siapa namanya? Maulana. Oh iya, silakan Maulana akan menyimpulkan. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial budaya, politik keamanan, pendidikan. Kerjasama tersebut dapat memelihara perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, memperkuat integrasi ASEAN, dan memperkokoh kesadaran kesetiakawanan kementerian dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Maulana. Ibu tambahkan ya, interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN itu semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, itu ya. Sehingga semua negara, setiap negara itu berperan aktif untuk melakukan kerjasama ya. Nah, terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara itu untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasional. Oke. Baik, ada yang ingin menanggapi atau memberikan kesan untuk hari ini? Boleh, Bunga. Silakan. Dari pagi sampai siang Gali bermain PS sambil minum kopi. Senangnya belajar IPS, belajar sama Ibu Endang Palupi. Oke, terima kasih Bunga atas pantunnya, bagus sekali. Baik, untuk terakhir, ini untuk tugas mandiri ya. Ibu meminta kalian untuk membuat video pembelajaran, itu membuat contoh peran Indonesia dalam ASEAN. Ya, peran Indonesia dalam ASEAN dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian akan dipresentasikan di pertemuan
selanjutnya. Siap? Kalian boleh pakai PPT, boleh pakai Canva dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah dipresentasikan itu akan Ibu unggah ya di YouTube channelnya Ibu. Jadi kalian bisa lihat tugas dan ketika kalian nanti presentasi dalam pembelajaran ini ya. Oke, baik. Jangan lupa tetap belajar ya supaya lebih semangat, lebih pintar, hasil dan prestasi belajar kalian menjadi meningkat. Untuk pembelajaran hari ini sudah sangat bagus sekali, sudah aktif lagi dalam membaca ya. Walaupun tadi ada yang ngobrol ya, Aprilian, nggak boleh lagi kalau ngobrol nanti di jam istirahat. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk lembar survei ini, di situ ada petunjuknya ya. Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai ibu guru yang mengajar, berarti ibu ya. Kemudian pertanyaan ini bukan ujian dan tidak akan berpengaruh apa-apa untuk siswa, maksudnya tidak mempengaruhi nilai. Jawablah dengan jujur karena ini sangat membantu ibu dalam proses pendidikannya. Kalian dapat memberikan tanda checklist pada kolom ekspresi yang ada pada lembar ini yang memberikan gambaran perasaan kalian. Nah, di situ ada nomor 1, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran yang telah dipelajari dengan guru. Misalnya kalian sedih, berarti checklist ditanda yang menangis itu ya, emotikon menangis. Kemudian kalau kalian biasa saja itu di yang nyengir ya, yang nyengir. Kemudian yang kalau kalian merasa senang itu ada di gambar love itu ya. Oke, silahkan. Jangan lupa tulis nama, kelas, hari, tanggal. Iya. Iya.